Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para asatid wal ustazat, juga seluruh jamaah majelis yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Mukarram Ustaz Sahroni, Mukarram Ustaz Ahid, Ustaz keluarga besar. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita masuk bab baru tentang benda najis yang bisa berubah menjadi suci dengan disamak, ya. Ini faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati. Fasal menjelaskan tentang sesuatu dari benda-benda yang terkena najis. Wa ma yadharu minha bittibaghi wa ma la yadhuru, dan apa-apa yang bisa menjadi suci dengan disamak, dan juga apa-apa yang tidak bisa menjadi suci. Jadi ada nanti kulit-kulit yang najis, ya, bukan kena najis. Kalau kena najis itu seperti kulit hewan yang disembelih terus terkena darah, itu kulit namanya kena najis. Tapi ada kulit yang memang najis, kulitnya bangkai. Kalau minggu lalu kita bicara tentang sesuatu yang, mohon maaf, kena tai, ada sesuatu yang bagian dari tai, ya, biji kopi luwak, ya, luwak makan kopi, masuk perut luwak, keluar masih utuh bijinya. Ini biji bukan tai luwak, ya, meskipun diberakin sama luwak, tapi ini biji kopi terkena tai, yang berarti biji kopi ini bisa dicuci, ya, digoreng, dimasak jadi kopi luwak, dan harganya sangat mahal. Tapi kalau biji yang diberakkan oleh luwak itu berubah bentuk, lembek misalnya, atau luka, atau yang kalau ditanam nggak bisa numbuh lagi, itu biji namanya bukan kena tai, tapi memang biji itu namanya tai. Dengan kata lain, biji itu bukan kena najis, tapi biji itu memang barang najis. Beda, ya, bisa bedain, ya. Nah, ini juga sama. Nanti ada kulit yang sebenarnya najis, bukan terkena najis, tapi najis, tapi bisa disamak. Nih. Wa juludul maitati kulluha tathuru bittibaq sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Semua kulit bangkai, bangkai kerbau, bangkai ular, bangkai sapi, kulit bangkai ini yang najis ini semuanya bisa menjadi suci dengan disamak, ya. Dikatakan di sini baik bangkai itu bangkai hewan yang semestinya halal, misalnya ada kebo matinya ditabrak mobil, bangkai berarti kan. Nah, itu kulitnya nanti bisa diambil, dimanfaatin, bisa jadi suci. Atau hewan yang tidak halal seperti kulit ular, ular mati diambil kulitnya lalu disamak, nanti menjadi suci, boleh dijadikan tas, gesper, dan lain-lainnya.
Cara menyamaknya bagaimana? Wa kaifiyatut tabghi ayyunza fudulul jildi mimma yu'affinuhu min damin wa nahwihi bi syai'in hirrifin ka'afsin walau kana al-hirrifu najisan kadarki hamamin kafa fit tibaq. Ya, cara menyamak, ya, memproses dari kulit bangkai dari najis menjadi suci. Kulit ular yang najis bisa menjadi suci. Caranya gimana? Ya, kelebihan-kelebihan yang ada pada kulit, misalnya ada darah, ada gaji, ini semua dibuang dulu, lalu dikasih sesuatu yang sepet, ya, sepet. Meskipun barang yang seperti barang najis seperti tai burung dara, ya, katanya tai burung dara itu najis katanya, ya, saya belum pernah nyobain makanya katanya. Tai burung dara buat misalnya ini ada apa, kulit ular kita kulitin, terus kulit ular itu atasnya setelah ada darah kita buang, kalau ada gaji kita buang, yang bisa membuat menjadi busuk itu dibuang, lalu ditaburi kulit apa, tai burung dara, digosok-gosok, ya, tentu yang ngerti ya orang yang ahli kulit. Yang penting caranya seperti itu sampai, ya, nanti kira-kira kalau direndam itu setelah dikeringkan direndam tidak menjadi busuk, itu berarti kulit sudah menjadi suci, dari najis menjadi suci. Yang ahli biasanya orang-orang yang memang pengrajin kulit, seperti di Garut sana, ya, tempat orang bikin jaket kulit, itu pandai-pandai bikin samak. Udah, saya ulangi lagi, semua kulit bangkai itu bisa suci dengan disamak. Ternyata ada pengecualian, illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi. Kulit anjing dan babi itu nggak bisa disamak, dia najisnya najis mughaladoh, ya. Kalau terkena najis itu harus dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Jadi semua kulit bisa disamak, meskipun kulitnya binatang yang haram seperti ular tadi, ya, ular kulitnya singa itu kan haram karena binatang buas, ya, pemangsa, itu kulitnya bisa disamak. Tapi kalau babi dan anjing, hanya 2 ini yang nggak bisa. Wa ma tawallada minhuma, dan yang lahir dari babi dan anjing, au min ahadihima ma hayawanin akhar, atau dari salah satunya babi anjing bersama dengan hewan suci yang lain. Gini maksudnya, anak babi, ya, babi, anak babi, ya, bapak ibunya juga babi, jelas najis. Atau bapaknya babi, ibunya anjing, atau sebaliknya, ini juga najis. Atau ada anak anjing, bapaknya kambing, kambingnya suci kan, tapi karena ibunya anjing najis. Atau dibalik, perempuannya kambing, misalnya ada di kandang itu cuma ada kambing sama anjing, kambing perempuan, anjing laki-laki, taruh satu kandang, tiba-tiba kambingnya bunting melahirkan anak, meskipun bentuknya berbentuk kambing, itu anak najis, ya, karena itu ngikutin yang lebih berat, itu anjingnya atau babinya. Falayaturu bitibak. Kemudian wa azmul maitati wa sya'ruha najisun, tulang bangkai, rambut atau bulu bangkai semuanya najis, ya, termasuk kalau ada orang punya apa yang buat ngerokok itu namanya pipa yang buat ngerokok, apa namanya, cangklong yang terbuat dari gading gajah, itu justru cangklong paling mahal, terbuat dari gading gajah, itu najis. Kenapa? Karena gajah itu tidak halal, kalau disembelih pun gajah itu bangkai namanya. Lah gading gajah berarti gading bangkai, itu najis. Sehingga kalau orang punya itu terus dikantongin dipakai sholatnya tidak sah. Atau orang punya gelangnya juga dari gading misalnya, atau punya kalungnya dari gading, kalau gading gajah itu berarti najis, ya. Bulunya najis, misalnya ada ayam mati, bulunya dicabutin bikin kemoceng, najis, ya.
Ya, tapi bulunya ayamnya ayam bangkai loh ya, bukan disembelih. Kalau ayamnya disembelih enggak apa-apa. Ayamnya dipotong, bulunya diambil, bikin kemoceng, nggak najis. Tapi kalau bangkai, ayam mati ketabrak motor, sayang-sayang bulunya cakep nih, cabutin, najis, ya, nggak boleh. Yang dimaksud bangkai itu apa? Dikatakan wa urida biha azzailatul hayati bi ghairi dzakatin syar'iyatin. Yang dimaksud bangkai adalah hewan yang mati dengan tanpa sembelihan secara syarak, secara agama, ya. Fala yustasna hina idzin janul mutaka idza kharaja min batni ummi maitan. Makanya tidak perlu dikecualikan janin hewan yang disembelih jika keluar dari perut ibunya sudah mati. Maksudnya gini, saya motong kambing, saya nggak tahu kambing ini bunting. Begitu dikulitin ternyata di dalam ada anaknya, mati anaknya. Gimana? Halal. Karena memang cara menyembelih anak itu caranya dengan menyembelih ibunya, ya. Kalau menyembelih anak dalam kandungan itu dengan menyembelih ibunya. Jadi kalau saya nyembelih sapi, setelah dikulitin ternyata di dalam ada anak sapi yang ikut mati, itu halal. Tapi kalau dikulitin ternyata masih hidup, ya nggak boleh langsung dimakan, harus disembelih dulu kalau mau dimakan. Jadi yang halal itu kalau waktu ibunya dikulitin, dibelek perutnya, itu anak sudah mati. Jadi kambing itu kecil udah mati. Kenapa? Karena ibunya disembelih. Ya, ini malah ini masih empuk tulangnya, ini enak kalau disop kan nih. Ya. Jadi sop tulang kambing utuh tapi masih mungil kayak kucing gitu kali ya. Itu halal ya, nggak perlu disembelih. Li'anna dzakatahu fi dzakati umhi, karena cara menyembelih janinnya hewan tadi itu dengan cara menyembelih ibunya, ya. Artinya apa? Sekali sembelih langsung dua halal, ibunya halal, anaknya juga halal. Itu sekali lagi kalau anaknya itu ditemukan sudah dalam keadaan mati. Summastasna min sya'ril maitati qaulahu ta'ala qaulahu illal adamiyya ay fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Tadi dikatakan semuanya najis, bangkai itu najis kecuali bangkai manusia. Maka bangkai manusia itu tidak najis, rambutnya pun kukunya juga tidak najis, itu manusia. Jadi kecualian. Jadi satu bangkai yang enggak najis, kukunya enggak najis, rambutnya enggak najis, yaitu bangkai manusia, itu enggak najis ya. Orang kalau mati kan jadi bangkai, ya. Itu walaupun bangkai tapi tidak najis. Kemarin yang sudah saya jelaskan, kalau ayam mati, ya ayam mati karena keracunan, mungkin karena tabrak motor, kan bulunya najis, tulangnya najis, semuanya najis. Tapi kalau di dalamnya ada telur, telurnya itu cangkangnya sudah keras, kulit keluarnya cangkang itu. Kalau dipukul bunyi tek tek tek, kalau diketok pakai sendok, itu berarti telur halal, meskipun ditemukan di dalam tapi kalau telurnya masih empuk, cangkangnya masih empuk, masih lembek, maka telur itu berarti bangkai, nggak boleh dimakan, ya. Mungkin itu dulu yang mengenai ini dulu, barang najis, ya. Kalau nggak ada yang nanya nanti saya tambah. Ada yang mau nanya atau pertanyaan yang lain atau yang belum jelas perlu diulangi? Termasuk yang tadi katakan bangkai itu yang disembelih tidak dengan cara syariat, tidak syar'i. Ya, ibu hati-hati belanja di pasar, itu sering banget ayam di pasar itu ketika dipotong itu nggak putus itu kerongkongannya, cuman luka sedikit. Ya, saya pernah bahkan sudah digoreng, pesan makan di warung, pakai apa Pak? Pakai pala. Begitu saya lihat ya baru dipotong sedikit doang, ya udah nggak bisa dimakan. Maka ibu ke pasar lihat, ya, lubang tenggorokan, lubang nafas, pokoknya udah putus, baru itu halal. Kalau cuma keiris sedikit namanya bangkai, hati-hati, ya.
Ya. Kalau seumpama kita beli ayam, nggak tahu motongnya, Ya. gimana? Kalau nggak tahu motongnya gitu Pak Ustadz gitu. Iya. Nggak tahu motongnya, Ya. kita beli. Nggak tahu motongnya, kita beli udah dipotong-potong. Ya, ya. Jadi kalau kita beli ayam kita nggak tahu motongnya benar apa enggak. Pertama yang kita lihat itu daerahnya daerah siapa. Kalau daerah kita mayoritas umat Islam, maka itu halal. Ya. Kita di tempat mayoritas umat Islam nih, kita nggak lihat motongnya kayak apa, benar apa salah, itu halal. Kecuali tadi, begitu ke warung ternyata saya dikasih ke leher apa pala, yang ketahuan jelas nyembelihnya nggak sempurna. Nah ini baru tidak halal. Tapi kalau cuma ragu-ragu, saya ke pasar atau ke warteg lah. Ini motong ayamnya sempurna apa enggak ya, ragu-ragu. Maka keraguan ini tidak bisa mengharamkan ayam. Ayamnya tetap halal kalau baru ragu. Tapi kalau yakin, kita lihat sendiri lehernya enggak putus, ya berarti haram. Kalau cuma ragu, halal. Ya. Terus yang lain? Di luar tema boleh nggak dokter? Gimana? Di luar tema. Boleh. Ini misalnya saya mau ngasih sesuatu untuk kiai misalnya. Ya, amin. Cuman kiainya nggak mau. Kenapa, Mang? Kiainya bilang gini, kasih aja ke anak yatim. Nah itu saya harus ngasih ke anak yatim apa? Yang lain boleh gitu. Ya. Yayasan lain. Ya. Jadi begini, ketika ibu bilang, nih Pak Kiai ada uang buat Kiai. Ya. Kalau Kiai belum nerima, udah kasih aja orang lain, kasih siapa, anak yatim misalnya. Itu nggak harus dikasih anak yatim. Kenapa? Itu duit masih duit ibu, terserah ibu. Kecuali begini, Pak ya ada duit mana? Saya bisa terima. Udah saya terima, tolong kasihan anak yatim. Lah nggak boleh dikasih yang lain. Karena itu berarti uang sudah uang saya, terus saya minta tolong ibu dikasih orang. Jadi gini, pemberian itu sah kalau sudah diterima. Ibu kan tadi nawarin Pak Kiainya nolak, berarti belum diterima kan? Kalau belum diterima berarti masih milik ibu. Jadi begini, dulu Nabi SAW pernah ngirim tempat celak, tempat sifat mata, ya, dikirim ke Raja Najasyi. Sampai tengah jalan, ini yang diutus untuk ngirim ke Raja Najasyi. Sampai tengah jalan, tiba-tiba ada berita Raja Najasyi meninggal. Padahal dia bilang, tolong ini bawa anterin kasih Raja Najasyi. Udah diucapin kasih Raja Najasyi. Sampai tengah jalan Raja Najasyi meninggal. Kata Nabi, udah balik lagi, nggak jadi. Akhirnya oleh Nabi tempat celak mata itu sifat mata dibagi-bagi istrinya. Ini artinya apa? Hibah kalau belum diterima itu belum pindah milik. Dia tadi kecuali misalnya diterima dulu, Kiai ini ada uang buat Kiai. Oh iya mana? Makasih ya. Udah saya terima. Tolong kasih yatim piatu. Nah ini nggak boleh dikasih yang lain. Harus yatim piatu. Tapi kalau belum Kiai ada duitnya buat Kiai, nggak usah kasih orang. Ya itu terserah ibu. Mau dikasih boleh, mau nggak dikasih juga boleh. Kasih yatim boleh, kasih siapa aja boleh. Ya, tapi nanti kalau ada kiai yang dikasih duit nggak mau, ibu bilang saya ya. Yang lain, termasuk gini, hibah yang sering ribut nih di masyarakat. Ribut, orang tuanya mati, katanya ini tanah udah dihibahin sama bapaknya. Mau dibagi waris nggak boleh. Jangan, ini dulu waktu saya habis nikah dikasih sama bapak. Gitu kan, ribut. Bagaimana? Pernahkah terjadi serah terima? Nah, sebenarnya kalau mau ikut hukum fikih, kalau ragu iya atau tidak, itu hukumnya tidak. Ya, ini tanah asli milik orang tua, asli. Terus timbul keraguan, ya, dia ngaku dikasih hibah, tapi nggak ada bukti, nggak ada saksi. Apa bentuknya surat, apa disaksikan RT atau ustadz setempat, nggak ada. Berarti yang timbul apa? Meragukan. Dia cuma ngaku-ngaku doang, jangan-jangan. Karena meragukan menurut hukum Islam itu tanah harusnya kembali milik orang tua.
Karena milik orang tua dan orang tua meninggal, berarti tanah harus dibagi antara ahli waris yang lain. Jadi harus ada serah terima, kalau nggak ada belum sah. Ya, termasuk begini misalnya, ibu-ibu, saya ada beras buat ibu di rumah, per orang 20 kilo, gitu kan. Begitu ibu-ibu tengah jalan, Pak Saumin nggak jadi, gitu, ya nggak jadi berarti, itu masih milik saya. Cuman mungkin saya dosa nyakitin ibu-ibu ya, ngeselin udah bilang suruh ambil udah jalan, ya. Tapi bahwa milik itu masih milik saya kalau belum saya serah terimakan. Namanya ada al-qabdu wal ikbat, jadi ada serah terima. Sebelum serah terima itu barang masih milik saya, meskipun saya udah ngomong mau motor di rumah ada mau, jadi motor saya kasih, saya hibahkan kamu, udah ijab kabul kan namanya. Ini belum sah menjadi miliknya kecuali motor udah diserahin. Kalau belum, motor masih belum jadi miliknya. Jadi terserah saya batalin boleh, saya berikan orang lain juga boleh. Yang lain? Pak Kiai, Ya. ini saya mau nanya tapi lain tema ini. Ya, boleh. Ini lain. Ya. Ini Pak Kiai kan kakak saya kan belum nyalain. Kakak saya kan nggak punya anak, Pak Kiai. Ya. Dia punya rumah 3. Nah, adiknya cuma saya doang. Ponakannya ada anak saya. Nah, Enggak, kakaknya ibu laki-laki apa perempuan? perempuan. Perempuan. Sudah nikah. Udah. Coba punya suami nggak punya anak. Iya. Terus? Ya, dia nggak ngangkat anak pungut, Pak Kiai. Nah. Anak pungutnya 2. Ya. Tapi nggak diadopsi itu anaknya. Nggak dikasih surat, nggak apa gitu. Tapi dia yang ngambil rumahnya, itu gimana Pak Kiai? Jadi begini. Makasih banyak. Yang disebut ahli waris itu orang yang pertama ada hubungan nasab. Hubungan nasab ya. Kalau anak pungut kan nggak ada hubungan nasab. Jangankan gitu, anak bawaan suami itu nggak ada hubungan nasab. Misalnya perempuan nikah sama duda, dudanya bawa anak. Ini anak duda, misalnya contoh dulu Bu ya, dudanya punya anak. Ini pun nggak ada hubungan nasab dengan istri ini kan. Ini apalagi benar-benar anak pungut dari yayasan yatim piatu yang nggak jelas siapa bapak ibunya. Ini berarti nggak ada hubungan nasab. Satu. Nomor 2 hubungan suami istri itu yang dapat warisan. Nomor 3 hubungan wala itu budak yang dimerdekakan. Ini nggak ada sekarang. Yang ada tinggal 2 ini. Ya. Orang yang berhak dapat warisan 1 hubungan nasab, ya bapaknya, ibunya, anaknya atau cucunya dengan syarat-syarat tertentu. Nomor 2 ada hubungan suami istri. Nah, jadi kalau misalnya itu kakaknya udah meninggal. Udah. Kakaknya meninggal itu berarti ahli warisnya 1 karena nggak punya anak kan ya, suami. Suaminya udah meninggal. Duluan siapa? Duluan suaminya. Duluan suaminya. Iya. Nah, berarti kalau gitu suaminya punya warisan waktu meninggal? Enggak, suaminya numpang. Suaminya di rumah aja nggak kerja. Ya artinya dia itu rumah bininya. Rumah bininya. Nggak bawa apa-apa suami. Nggak bawa kolor doang. Sama isinya maksudnya. Ya. Iya. Nah, jadi berarti sekarang waktu ini ibu meninggal, kakaknya ibu ini udah nggak punya suami. Berarti yang bisa jadi ahli waris 1 bapak ibunya. Masih ada nggak bapak ibunya Umi? Udah nggak ada, udah meninggal. Berarti ahli waris. Saudaranya berapa saudaranya? Siapanya? Saudaranya. Iya. Sendiri. Iya. Berarti saudara cuman Umi sendiri. Nah. Terus ya berarti nggak ada ahli waris lain. Berarti Umi sendiri. Nah, semuanya. Enggak. Kalau gini, entar dulu. Kalau sebelum meninggal pernah mungkin hibah, karena kita nggak tahu. Hibah
sama saya, tapinya nggak pakai surat Pak Kiai. Jadi gini, maksudnya gini. Aja. Enggak, gini. Mungkin almarhumah kepada anak pungutnya pernah hibah. Kalau pernah hibah berarti dia berhak, tapi atas dasar hibah bukan warisan. Ya tapinya nggak pakai surat apa-apa yang Sama. Sama. Umi juga ngomong doang kan? Iya. Itu juga Pak Kiai, karena kakak saya suruh, dia mau ngasih anak saya bilang, jangan Mbak, jangan. Lebih baik kasih anak pemutih, kesian, kata saya begitu. Semuanya diambil. Enggak, mestinya itu bisa dimusyawarohin antara anak pungut. Kan anak pungut bukan pewaris. Bilang, Umi, ini pewarisnya saya loh. Kamu nggak berhak, kamu bukan ahli waris. Karena kamu anak bukan, ya kan? Nggak ada hubungan nasab, nggak ada hubungan suami istri. Ya, bisa musyawarahin. Ya kalau enggak, ya kalau mau masih berhak, ya paling lapor ke pengadilan. Ya kalau mau. Iya, kamu pakai duit. Nah, iya. Makanya kalau enggak ya udah ikhlasin. Saya dikasih setahun sepertiga dari satu rumah. Padahal rumahnya 3. Rumahnya ada 3 semua. Ada rumah 3, tapi yang dikasih satu cuma sepertiga dari satu rumah. Nah, ya udah nggak apa-apa deh. Iya, Bersyukur deh. Saya ikhlas aja. Pas dibilangin nggak dapet, kata anak muda, sekarang Umi dikasihnya seikhlas saya. Baru saya marah, enggak deh, diambil lagi katanya gitu. Jadi saya dikasihnya setahun cuma 8 juta dari 35 juta sama anak pungutnya. Ya sudah. Saya dari deh nggak apa-apa gitu. Ya. Sebenarnya memang itu haknya Umi, tapi kalau Umi ikhlasin itu jadi pahala di akhirat. Ya udah nggak. Kata saya, udah nggak usah ribut-ribut deh, biarin deh Umi mas dapatnya aja gitu. Iya. Insyaallah. Iya. Ntar dapatnya surga. Calon nanti kaplingnya diganti di surga ya. 3 rumah diganti di surga nanti. Yang lain? Yang di luar boleh. Yang di luar mungkin ada yang nanya. Saya tambah kalau nggak ada ya. Masuk faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Fasal menerangkan wadah-wadah yang haram digunakan dan wadah yang boleh. Jadi tidak ada wadah yang haram, misalnya kayak piring, mangkok, gelas, itu ada yang haram dipakai, digunakan, ada yang tidak. Wa bada abil awal, kemudian musonif pengarang kitab memulai dengan yang pertama yang haram. Faqala la yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani dhahab wal fiddah la fi aqlin wala fi syurbin wala ghairihima. Bagi seseorang baik laki-laki atau perempuan haram memakai wadah yang terbuat dari emas atau perak kecuali darurat ya. Kalau nggak darurat nggak boleh. Bisa gini, saya kaya raya sampai piring saya dari emas, gelas dari emas, mangkok dari emas, saya pakai untuk makan, itu haram, namanya berlebihan ya. Kalau misalnya saya punya mangkok dari emas tapi buat pajangan mungkin ya enggak apa-apa. Walaupun kadang-kadang ada yang mengatakan itu juga haram karena mengkhawatirkan suatu saat dipakai nanti ya. Punya sendok dari emas gitu ya, wadah tapi ya, tapi kalau gigi dari emas boleh ya. Perempuan punya gigi dari emas boleh. Kalau laki-laki namanya enggak, laki-laki itu nggak boleh pakai emas karena laki-laki sudah emas. Mas Lukman, Mas Tono, Mas Ahid, Mas, karena laki-laki sudah emas maka nggak boleh pakai emas. Perempuan boleh. Jadi kalau ada laki-laki pakai cincin emas haram, pakai kalung emas haram. Ini kalau perhiasan ya. Tapi kalau wadah
Mentang-mentang kaya punya gelasnya dari emas terus dipakai minum haram. Goreng ikan pakai wajan dari emas, ya haram, nggak boleh, ya. Itu berlebihan karena emas itu untuk perhiasan, bukan untuk dipakai makan dan minum. Termasuk kalau wadahnya bukan pakai makan minum tapi buat nyimpen uang koin misalnya. Jadi wadah kotak dari emas hanya buat nyimpen koin-koin atau dalam